Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Guratan Misteri. Hari ini kita berada di klinik hipnoterapi Pondok Indah dengan yang punya Robijal. Hari ini kita akan membahas tentang energi-energi dari sisi hipnoterapi. Ya, mari kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Guratan Misteri, seperti yang telah disampaikan bahwa siang ini kita mendatangi klinik hipnoterapi Pondok Indah dengan owner Robijal. Yang akan kita bahas kali ini, Sobat Guratan Misteri, bahwa hipnoterapi itu ternyata banyak hal yang bisa kita gali, kita explore ya. kita explore ya. Dan memang ternyata keunikan atau bukan keunikan ya, ada sesuatu yang menarik yang akan kita kaji melalui Robijal yang merupakan seorang profesional di bidang hipnoterapi. Selamat siang Bung Rizal. Oke, kenapa Bung Fian? Selamat siang nih. Rizal ya. Kita kedatangan tiba-tiba ingin membahas energi ya. Oke, sebelumnya Sobat Guratan Misteri jangan lupa untuk subscribe, like and share YouTube Guratan Misteri, dan juga Bung Robijal ini punya YouTube namanya apa? Robijal Hipnoterapi. Hipnoterapi. Iya. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga. Di situ nanti akan ada contoh-contoh ya, misalnya bisa untuk melakukan apa, meminta pandangan ya, dari Sebenarnya yang di sini kondisinya adalah dunia pikiran ini sangat luas. Yang kita bahas bukan hanya skup kecil mengenai hipnoterapi. Karena dunia pikiran ini luas, termasuk energi, termasuk yang lain, termasuk filosofi, termasuk apapun itu yang sebenarnya berkaitan dengan mind, pikiran. Saya nggak mencakup dengan kondisi yang kecil aja. Sebenarnya boleh tanyakan apapun yang kondisinya ya dalam skup ya global. Mantap. Ya. Oke, Sobat Guratan Misteri, kita akan berbincang dengan Bung Robijal. Bung Robi, sebenarnya apa sih tentang hipnoterapi itu, sebenarnya apa? Hipnoterapi, kalau kita bahas dari hipnoterapi ya, hipno itu sebenarnya ya kondisi hipnosis itu adalah pelajarannya. Dan hipnoterapi itu adalah hipnosis yang digunakan untuk menterapi orang. Ya, menterapi orang di sini kondisinya semua orang yang mempunyai masalah dengan pikiran, apakah itu dengan kebiasaan buruk kah, ataukah dengan fobia kah, trauma, ketakutan, ataupun masalah motivasi dan lainnya. Karena dunia pikiran itu, kita sebenarnya kan tubuh kita ini pengendalinya adalah otak kan sebenarnya. Tubuh ini penuh misteri ya? Iya, dan pengendalinya adalah otak. Otak ini sebenarnya apapun yang kita ciptakan dalam pikiran kita, itulah yang akan kita undang ke dalam kehidupan kita, betul nggak? Iya, termasuk kalau misalnya pikiran Anda ruwet, yang datang itu adalah ya yang ruwet-ruwet aja gitu ya. Tapi kalau pikiran kita adalah positif, yang datang akan tentunya juga akan positif. Everything kan sebenarnya tarik menarik sebenarnya kondisinya, apapun itu, energi pikiran juga adalah energi juga. Gitu. Nah, apa yang membedakan? Ya, hipnoterapi kan banyak ya, banyak yang buka praktek hipnoterapi. Dan kalau misalnya dari Bung Robijal sendiri, hipnoterapinya tuh spesialnya seperti apa? Kalau saya itu sebenarnya terima semuanya. Terima semuanya. Terima semuanya karena gini, orang datang sini nggak mungkin saya bisa tentukan kondisi orangnya yang mau saya tolong seperti apa. Kalau misalnya dia butuh pertolongan dan sesuai saya punya kemampuan atas itu, ya hal baiknya kita tolong. Kalau misalnya kita tolak pun kan kasihan dengan kehidupan kegalauannya dia seperti apa gitu ya. Jadi dari misalnya apa, traumatik kah, fobia kah, atau masalah yang lebih luas kah, termasuk masalah-masalah yang sebenarnya
pada saat datang itu sudah di luar nalar juga sebenarnya. Kan gitu. Dan saya juga nggak mungkin bisa menolak, ini Bukan bidang saya gitu. bukan gini. Kalau misalnya pun saya bisa mencoba untuk membantunya, pasti saya akan coba gitu ya. Dalam hal ini saya mesti terukur apakah itu bisa teratasi dengan saya ataupun gimana gitu ya. Termasuk hal-hal yang manusia ini kan sebenarnya ribet ya. Ribet ini pikirannya itu kan kompleks, maksudnya bukan luas dan nggak mungkin bisa kita prediksi seperti apa yang datangnya, nggak mungkin juga. Ternyata yang dimunculkan masalah ngakunya masalah itu, ternyata kita tarik ke belakang masalahnya Beda. bukan itu, beda. Gitu. Ada contoh nggak, Bung Rijal, Bro Rijal? Banyak contohnya ya. Contohnya gini simpel. Orang datang ke sini dengan ngakunya dengan masalah insomnia. Orang berpikir, misalnya contoh satu aja. Insomnia itu kan sebenarnya kan orang berpikir gampang ya. Sulit tidur, nggak bisa tidur malam-malam. Padahal sih sebenarnya runutan dari insomnia ditarik ke belakang. Mungkin ada puluhan masalah yang di belakang dia. Entah pekerjaan kah, entah trauma kah, entah ketakutan kah, entah dia punya masalah yang sebenarnya kita tarik ibaratnya layernya ada berapa tahun, misalnya pernah dibully kah atau apa. Sebenarnya kan nggak mungkin juga tiba-tiba orang menjadi insomnia tanpa sebab, betul nggak? Simpelnya kayak gitu. Yang dimunculkan masalahnya cuma saya insomnia karena apa? Nggak segampang itu juga gitu. Ternyata masalahnya di belakang kayak gitu. Ada orang yang juga saya merasa ketakutan. Ketakutan itu kan sangat kompleks ya. Kalau misalnya ngomong ketakutan cuma satu itu aja. Tapi kalau ditarik ketakutan terhadap apa? Ternyata dia punya berbagai macam ketakutan terhadap dirinya yang membatasi kehidupannya dia gitu. Jadi dengan kata lain bahwa yang dirubah tuh cara pola pikirnya. Cara pola pikirnya, pertama bukan aja cara pola pikirnya sebelum sampai ke situ. Yang dirubah itu adalah setiap manusia ini kan sebenarnya adalah sebuah perjalanan hidup, betul nggak? Anda menjadi seperti ini bukan tiba-tiba menjadi seperti ini. Ini adalah pengalaman hidup Anda yang sebenarnya membentuk diri Anda menjadi seperti ini. Betul nggak? Saya menjadi seperti ini karena pengalaman hidup saya seperti banyak seperti ini gitu ya. Begitu juga dengan orang lain yang datang kepada saya. Pengalaman hidupnya pasti layernya ada banyak. Yang membentuk dia mempunyai dasar pemikiran seperti itu. Bagaimana dia mencapai dasar pemikiran seperti itu? Tentunya kalau misalnya merubah dan kondisi ujungnya aja kan nggak mungkin kita ujungnya doang kita berubah ya. Tapi kita tarik masa lalunya seperti apa. Layer masa lalunya seperti apa. Pengalaman hidup pahitnya, getirnya atau apanya, perjalanannya itu seperti apa. Gitu. Itu cara seperti apa? Gampangnya kita regresi. Kita regresi itu kita tarik ke masa lalunya. Misalnya contohnya orang yang punya masalah simpelnya gitu, dibully gitu ya, atau pernah ada masa ketakutan, misalnya ada kecelakaan atau apa gitu, kita tarik misalnya pada saat itu kapan kejadian itu terjadi. Kalau misalnya kejadian itu terjadi, sudah kita tarik ke masa lalunya seperti itu. Dan pada saat itu saya kasih pemahaman baru yang mungkin saja dari sisi pandang yang sudut pandang yang lain. Yang biasa tuh mereka langsung ada dampaknya terhadap dalam hal ini kalau misal dalam sisi pertama kalau misalnya sudah ada pemahaman baru, pasti layer yang tadi itu udah selesai kondisinya, berarti ada pemahaman baru di situ, ada bentuk pergeseran pemahaman menuju pemahaman yang lebih baik. Satu selesai gitu. Jadi sampai ke puncaknya itu bukan aja selesai masalahnya, tapi jadi dia lebih pertama, dia selesai dengan masalahnya. Dua, dia mempunyai pandangan cara yang baru yang jauh lebih baik. Termasuk pada saat dia ketemu masalah yang sama lagi atau masalah yang berbeda, dia sudah menjadi lebih tough, lebih tangguh untuk menerima melihat masalah yang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Gitu. Setelah itu prosesnya lanjut seperti apa tuh? Setelah diselesaikan, habis itu baru kita kasih ibaratnya sugesti yang sebenarnya dia inginkan. Ya, misalnya contohnya gini,
orang pemalu itu nggak mungkin kita tiba-tiba kamu menjadi seorang yang berwibawa, ceria, terus punya karisma, nggak mungkin. Akan bertentangan dengan dasar egonya yang sudah terbentuk, yaitu pemalu. Betul nggak? Berarti pemalunya ini diselesaikan dulu. Apa yang menjadi dia pemalu itu diselesaikan dulu. Pas selanjutnya, barulah kita masukin pemahamannya bahwa misalnya contohnya, semua orang itu sama, kamu mempunyai kemampuan yang setiap orang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kita bangun kemampuannya, bahwa dia menjadi orang pribadi yang tadi yang lebih positif di situ. Dan setelah diberikan sugesti itu, mereka akan dilakukan apa nanti? Kalau sudah pertama gini, kalau sudah selesai masalahnya, apalagi masalahnya? Kan udah nggak ada kan? Ya kan, selesai dulu masalahnya. Ibaratnya kita misal dari minus 10 ke 0 dulu, selesai masalahnya, udah selesai dong. Selesai. Keluar dari sini jadi positif, ya udah, itu yang diharapkannya. Habis itu udah selesai. Punya pengalaman nggak yang cukup berat gitu loh penanganannya? Wah, pengalaman yang cukup berat, memang gini, kalau mungkin saya banyak diterima hal-hal yang berat ya, karena kalau misalnya nggak berat, nggak mungkin mereka cukup bayar mahal dulu kesini gitu kan ya. Ya kalau misalnya dia bisa tahan terhadap masalahnya, mungkin juga nggak bakal kesini gitu ya. Tenang-tenang aja, nikmatin aja masalahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya udah tinggi, baru dia datang sini. Dan masalahnya itu pun banyak yang berat ya. Kalau saya mungkin masalah berat ya, saya sudah pernah nangani mau mencoba bunuh dia itu udah hampir 12 atau 13 kali, saya lupa lah gitu ya. Yang sudah benar-benar mau bunuh dia ya, yang ibaratnya ya ke kamar mandi terus putus asa segala macam gitu ya, gitu. Terus kondisi misalnya yang lainnya itu lumayan berat ya. Terus kalau abraksi, terus halusinasi, itu kayaknya itu udah kayak ya kalau itu kayak udah makanan sehari-hari yang ya mau nggak mau ya mesti diterima gitu ya. Ibaratnya gini, dia datang, saya melihat sesuatu ini gitu kan ya, saya mendengar sesuatu mungkin di kuping saya, melihat sesuatu apa gitu atau apa, saya sih tidak menjudgment itu bentuknya benar atau tidak. Yang penting pemahaman dia untuk menerima hal itu. Pemahaman itu kan, pemahaman yang buruk itu yang menimbulkan ketakutan tadi. Ya, mungkin saja saya nggak menjudgment dia bisa melihat, misal contohnya melihat apa atau apa, tapi sebenarnya kondisi yang tadi, bagaimana penerimaan dia untuk terhadap suatu masalah itu tadi, ya gitu ya. Misalnya melihat, terus ada traumatik juga layernya banyak gitu ya. Itu yang mesti ya agak ribet diselesaikannya gitu ya. Traumatik, terus halusinasi atau apa, itu yang ini. Nah, hipnoterapi itu seperti Bung Robijal tuh seperti berbicara dengan diri orang tuh dari sampai ke dalam ya. Pasti. Sampai ke dalam. Karena gini, di luar sana yang kita munculkan ke ini, sebenarnya pikiran sadar itu kan hanya paling 12% mungkin yang muncul. Tapi sebenarnya perilaku kita di luar sana ke orang lain itu sebenarnya ada yang mendasari, adalah pikiran subconscious, pikiran bawah sadar. Pikiran yang nggak mungkin dijelaskan dengan akal pikiran sendiri. Misalnya saya tanya, kenapa kamu lebih suka orang yang seperti ini dibandingkan dengan orang seperti ini? Dia pun nggak bisa menjelaskan seperti apa. Karena dia emang suka kayak gitu ya. Misalnya saya suka, kenapa saya suka koleksi kristal misalnya? Ya saya suka gitu ya. Begitu ditanyakan ke orang lain, ke Bung Pia misalnya, kenapa kamu nggak suka? Ya emang nggak suka gitu ya. Ibaratnya kan data kesukaan saya di subconscious saya menyukai hal-hal seperti itu. Ya nggak? Yang membentuk saya mungkin suka seperti ini. Kenapa saya lebih suka misalnya yang orang yang seperti ini daripada orang yang seperti itu misalnya kayak gitu. Kenapa misalnya contoh saya lebih suka
orang yang rambutnya panjang daripada misalnya yang rambutnya pendek gitu, misalnya gitu, itu kan nggak bisa dijelaskan dengan pikiran. Ya semua itu kan nggak perlu harus ada alasannya disuka atau enggak gitu ya, gitu. Ya ibaratnya dari tadi yang muncul di luar kita itu hanya 10-15%, tapi dasar pemikirannya adalah subconscious kita yang membentuk karakter kita dari awal. Gitu. Menarik. Terus kita kan sempat berbicara tentang hipnoterapi dengan beberapa sisi, terutama energi ya. Oke. Itu gimana? Robi jauh tuh. Ya, gini, kita pisahkan dulu kondisinya gini. Dunia pikiran ini, dunia mind ini kan sebenarnya sangat luas gitu ya. Kita pisahkan bentuk hipnoterapi tadi dengan energi ya. Kita pisahkan gitu ya. Koridornya sebenarnya kondisinya berbeda gitu ya. Walaupun terhadap ininya bahasanya tetap sama, ranah pikiran juga ya. Nah gini, kita pisahkan dari kondisi hipnoterapi dan tadi energi ya. Gini, manusia ini kan sebenarnya pikiran itu adalah energi ya, yang menarik semua lingkungan yang dari sekitarnya gitu ya. Seperti mungkin saya menarik dari Bung Piel atau yang lain untuk datang sini gitu misalnya kayak gitu. Dan itu kan nggak bisa dijelaskan. Sebenarnya itu kan panjangan dari pikiran saya, benar ya? Jadi kalau misalnya orang datang, kenapa orang bisa datang percaya ke saya untuk dihipnoterapi? Padahal saya belum pernah menterapi dia. Apakah dia merasa adalah ketertarikan saya adalah solusi dari dia, kan gitu. Itu kan keterikatan energi dulu dari awal ya. Dan energi ini termasuk kita bicara itu kan energi. Termasuk ini. Bahasa lebih dalam ini termasuk benda-benda bumi pun ini adalah energi, betul nggak? Di bumi ini pun namanya ada namanya electromagnetic field gitu ya. Termasuk termasuk manusia sendiri. Nah, lebih dalam lagi begini. Di tubuh kita ini ada namanya brain energy field sama heart energy field, ya. Kalau misalnya gini, Anda mempunyai pemikiran Anda yang menarik Anda. Ya, pikiran ini sebenarnya Anda tahu gak sih sebenarnya kondisinya otak itu nggak diem loh. Otak itu sebenarnya ada darahnya, ada berdetaknya, ada apa yang sebenarnya itu getaran itu sampai ke lingkungan Anda, betul nggak? Otak itu nggak diem loh. Pikiranmu adalah energi yang menarik. Ya mungkin benda-benda atau orang yang di sekitarmu. Lebih jauh lagi, heart energy field. Jadi kalau misalnya heart energy field ini sebenarnya gini, Anda bisa nggak sebenarnya mendiamkan jantung Anda sekarang? Nggak mungkin kan? Jantung itu pasti berdetak kan ya? Entah kalau misalnya 70 kali per apa gitu ya, dia per menit atau apa gitu ya, misalnya gitu. Di jantung berdetak itu sesuatu yang berdetak atau bergerak mengalirkan medan energi gak? Pertanyaannya gitu. Sesuatu yang berdetak, ibaratnya kalau kita ginikan aja gitu ya, ini sebenarnya ada gelombangnya gak? Tidak terlihat. Tidak terlihat, tapi pasti ada kan? Seperti galbutala kita dentumin kayak gitu. Ada gelombangnya gak sebenarnya? Ada. Gelombang itu energi bukan? Energi juga, begitu kan? Nah di sini kita dikaruniai sama Allah, di sini kondisinya adalah kita punya jantung yang berdetak. Dan detakan itu sebenarnya electromagnetic field itu sebenarnya itu yang tersebar di medan kita. Saya ini mungkin medan energinya begini, kelihatan tapi nggak kelihatan di Anda gitu ya. Nah, energi itu bagi mungkin banyak orang-orang lain, mungkin para biksu, para ulama kan, entah para apa yang punya kemampuan dalam bidang itu, dia bisa mengarahkan energi itu untuk menyembuhkan orang lain. Ya, mungkin dalam tradisi kuno Tibet
Dia bisa pakai ini, dia bisa dengan pikiran dia bisa menyembuhkan orang lain, atau dengan tradisi Reiki, mungkin tradisi Qigong. Sebenarnya kan yang diarahkan itu adalah energi ya dari dia ke orang lain. Tapi perlu digarisbawahi juga, kalau misal kita alirin energi ke orang lain, kita habis dong, pertanyaannya kan gitu ya. Ya, kita tekor dong, bisa jadi tekor, bisa jadi enggak gitu kan. Tapi kan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita kan juga bukan cuma memberikan, kita kita kan juga receive juga, bukan hanya memberi, ya kan? Kita juga sebagai receiver juga, penerima juga dari alam semesta juga, dari bumi ini. Ya, kita diisi lagi energinya, termasuk makanan kita diisi lagi energinya. Itu yang kita alirkan ke orang lain. Kita bukan hanya receiver aja, penerima, tapi kita juga sebagai bisa reseptor, bisa mengalirkan, bisa reseptor dan receiver di situ, bisa mengalirkan ke orang lain. Mungkin kalau misalnya orang keadaan sakit, mereka butuh dalam hal ini ya energi, gitu ya. Energi ini mungkin kalau di dalam tradisi cakra, ada cakra yang nggak balance di tubuhnya. Itu yang mungkin kita mesti perbantukan di situ. Kalau misalnya kita terima energinya dan kita terima energi dari alam semesta dan kita alirkan ke situ. Nah, cara mengambil energi itu gimana nih? Ya itu tergantung berbagai tradisi. Tradisinya gini. Kalau Bung Robi itu kita apa? Tradisi gini, ya ini saya batasi koridornya dari ini bahasan dari tadi dilepas dari hipnoterapi tadi ya. Ini arah, ranah, pikiran. Tapi hipnoterapi itu, penyembuhan hipnoterapi itu bisa melalui dengan energi ya? Ya semua kita ngomong kan pakai energi. Kita ngomong dengan energi, kita makan dengan energi. Jadi tapi energi yang disampaikan itu betul. Jadi jangan membatasi ya. Tapi kalau pembahasan hipnosis sendiri ya kondisinya adalah memasuki pikiran bawah sadar orang lain gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya energi, kita berbicara pun kita energi. Kita berinteraksi, kita energi. Bahkan Anda datang ke sini, entah tahu dari mana, itu adalah sebuah energi ketertarikan, betul nggak? Kan gitu ya. Kok orang datang ke sini, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, itu adalah sebuah energi ketertarikan gitu ya. Dan gimana menarik energi? Kita kan punya bumi. Kita diciptakan dengan berdiam di bumi. Bumi adalah sebuah ya medan energi yang paling besar ya nggak? Gak usah pusing-pusing. Kita hanya makhluk hidup yang sebenarnya bersama makhluk hidup lain ya hidup di bumi ya. Entah dengan kucing, dengan anjing, dengan sapi, semua kan mengambil energinya tentunya dari bumi dan matahari. Alam semesta ini, kalau kita pertanyaannya, kenapa tumbuhan itu bisa tumbuh? Kan dia ngambil energi dari matahari, betul kan? Dia bisa tumbuh. Tanpa matahari dia nggak mungkin bisa tumbuh gitu kan ya. Ternyata energi yang di luar sana nyampe ke sini pun itu bentuknya energi juga, betul kan? Tumbuhan bisa tumbuh, padi bisa tumbuh, buah-buahan bisa tumbuh. Energi ini bisa menyerap energi nutrisi dari tanah, ya, dan akhirnya bisa kita makan. Itu kan sebuah energi juga. Ya. Di luar tadi bentuknya energi tidak terlihat dari kita. Matahari pun energi adalah sebuah energi yang nggak terlihat buat kita. Termasuk bulan. Energi yang mungkin nggak terlihat sama kita, tapi energi bulan sendiri. Saya tanya mungkin gini, kenapa air laut bisa pasang dengan pada saat waktu bulan purnama? Energi lagi tinggi-tingginya. Energi dari gaya tarik, gaya gravitasi dari bulan sendiri kan, betul. Ternyata energi yang tadi nggak kelihatan, apakah energi itu eksis? Energi itu ada? Pasti ada dong. Kan begitu ya. Energi yang nggak kelihatan, kita bertanya, kenapa sih di bulan
bisa bikin pasang. Kenapa bulan bisa menjadi sebuah sumber energi? Kan bisa juga. Kenapa matahari bisa menjadi sumber energi juga? Kenapa bumi jadi sumber energi juga? Kan gitu. Jadi kalau misalnya kita menarik energi, udara ini pun energi. Betul kan? Kalau misalnya udara yang kita hirup ini juga energi juga sama. Karena kita hirup udara oksigen ini kita bisa terjadi pembakaran dalam tubuh kita, membakar kalori-kalori di tubuh kita, berarti udara ini kan juga bisa jadi sebuah energi juga. Jadi energi itu kalau misalnya kita bilang ya nggak perlu dilihat, nggak perlu kondisinya bentuknya seperti apa, tapi cukup dirasakan seperti apa. Nggak usah pusing-pusing kondisinya. Matahari nggak usah bentuk gimana cara matahari bisa memancarkan energi, tapi kita cukup rasakan energi matahari itu seperti apa. Kesimpulannya gini, jadi Bung Jal, mungkin saya salah ya. Jadi dengan kata lain yang diterapkan oleh Bung Robi Rizal ini adalah kekuatan hipnoterapi melalui kekuatan energi bumi ya. Ya gini, Terlepas itu hanya bicara pun itu sebuah iya. energi ya. Atensi itu pun energi. Tapi karena gini, kalau kita misalnya kita bergerak kan bukan dengan satu ilmu aja, betul nggak? Ilmu lain pun juga pasti. Anda membuat sebuah gedung nggak mungkin dengan ilmu arsitektur saja, betul nggak? Tapi juga di situ ada ilmu, ya ada bangunan, ada semen, ada apa, barulah menjadi sebuah bangunan. Begitupun juga dengan ini. Makanya saya nggak terikat dengan kondisi saya harus dengan kondisi ini harus menjadi seperti ini. Ya kondisinya saya hipnosis pasti juga saya juga berbicara pun pasti juga harus ada energinya. Emang nggak terlepas dari itu, betul nggak? Iya. Jadi ilmu itu bukannya kebentuk berdiri sendiri. Nggak mungkin gedung berdiri sendiri tanpa atap. Semua itu pasti saling melengkapi, ya. Di sini semuanya tetap sama-sama dalam satu ranah pikiran, ranah mind, gitu. Energi atau apapun itu, karena kita bicara dengan orang lain, kita mempunyai vibe yang bagus, itu pun sebuah energi juga. Tapi ingat, mungkin perlu diluruskan ya, Bung Robi Rizal ya. Ya. Kita nih energi ini tidak bicara tentang gaib ya, maksudnya Iya. tidak bicara Iya. tentang jin ya. Iya, betul. Kita bicara tentang energi murni. Iya. Energi murni yang berada di alam semesta ini Iya. ya. Jadi kita ingat bukan bicara tentang yang dijalankan, itu bukan Betul. berbicara tentang kodam, jin, Iya. apapun juga. Gitu. Karena kodam, jin atau apapun itu sebenarnya kan ranahnya kan ranah mind, ranah pikiran, karena ranah belief, ranah kepercayaan. Ya, kepercayaan itulah yang menguatkan energi itu sendiri. Termasuk ranah tradisi, misalnya Reiki, Qigong, tradisinya seperti itu. Ranah pikiran yang sebenarnya adalah sebuah yang emphasize, yang bisa membesarkan energi itu sendiri. Terlepas saya bukannya untuk merendahkan atau mengkotak-kotakan yang kondisi yang lain memakai atau apa, itu kan sebenarnya tergantung belief system kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Ya, bahkan kalau misalnya gini, orang yang memakai healing cara Tibetan dengan orang yang memakai healing dengan cara Sufi sama-sama sembuh kok, gitu ya. Terlepas dari energi yang dipakainya apa. Ya, orang mau pakai Reiki, mau pakai apa terserah kok. Yang penting energi itu jelas seperti apa. Karena itu ranahnya pertama ranah belief. Ya, ranah belief yang saya pakai di sini adalah karena tipe saya sesuatu itu semua harus bisa dijelaskan secara sains dan pikiran. Logika. Logika. Oke. Siap, menarik. Oke, Bung Robi Rizal,